Oke, selamat malam Bang Adit dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Nicholas dengan NIM 114230086 asal Jakarta dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Di sini saya ingin membuat video tentang pembuatan peta rawan bencana tanah longsor. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan itu membuka ArcMap. Lalu kita harus add data. Sebelum kita add data, kita klik kanan dulu pada layer, pastikan untuk mengubah koordinat sistemnya menjadi yang 49S. Kita apply, kita pencet OK. Nah, setelah kita atur koordinat sistemnya, kita klik kanan, kita add data. Nah, ini kita perlu memasukkan data kita perlu memasukkan batas administrasi. Kita perlu memasukkan data kemiringan lereng daerah kita. Lalu kita perlu menambahkan data dari 4 ini, yaitu curah hujan, jenis tanah, SHP desa, dan tutupan lahan. Langsung saja kita add layer semua. Salah. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita unchecklist semua dulu. Kecuali jenis tanah. Nah, lalu kita bisa lakukan clip ya. Pertama kita pencet geoprocessing, kita pencet clip. Inputnya itu peta yang kita gunakan, jenis tanah Jateng, dan clip features-nya itu adalah batas administrasi. Nah, ini kita langsung save saja di sini. Kita pilih folder baru. Nah, ini dia. Nah, langsung kita pencet save. Namanya kita kasih di sini clip_jt. Save. Langsung saja kita oke. Nah, dia akan ngeklip. Ini memang harus ditunggu ya. Nah, ini klip jt-nya sudah jadi. Jenis tanahnya bisa kita matikan. Setelah itu kita klip dengan tuplah atau tutupan lahan. Kita klik kanan. Kita geoprocessing. Kita bisa klip lagi. Kita pilih input feature-nya. Sekarang yang tutupan lahan. Untuk clip features-nya kita pilih batas administrasi. Lalu filenya sama, kita pilih yang clip. Nah, ini kita save clip_tl. Kita klik OK. Oke. Depannya bisa kita matikan, lalu kita jenis tanah udah. Tuplah udah. Kita pilih yang curah hujan.
kita geoprocessing, kita clip, kita input feature yang Jawa Tengah, clip feature-nya batas administrasi, kita add, kita judulnya clip underscore ch. Oke. Nah, bisa kita matikan peta Jawa Tengahnya. Lalu setelah itu yang terakhir itu ada batas desa. Nah, kita geoprocessing, kita clip untuk input feature-nya batas desa, dan untuk clip feature-nya batas administrasi. Lupa di ini. Coba diulang ya. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah tabeling. Jadi pertama kita menggunakan layer clip JT. Kita klik kanan, langsung kita open attribute table. Ini akan muncul seperti ini. Ini kita kecilkan saja yang ini. Nah, lalu kita klik sini, kita add field, kita ketik score JT. Nanti type-nya kita ganti yang double. Kita pencet OK. Yes. Nah, ini score JT-nya bisa kita kecilkan saja. Lalu kita klik kanan lagi, kita add field, kasih kelas JT. Nah, kalau yang kelas ini type-nya text ya guys. Terus kita save. Nah, untuk kelasnya juga bisa agak gedein deh. Nah, ini yang tidak terpakai bisa kita kecilkan. Nah, lalu yang harus kita lakukan itu adalah mengganti skor dan kelasnya agar sesuai dengan data yang diberikan asisten. Ini. Yang dapat kita lakukan, itu kita klik kanan pada clip JT, kita pencet edit features dan start editing. Continue. Nah, ini tinggal menyocokkan saja sama data yang diberikan. Nah, misal latosol coklat. Latosol ini skornya 2, seperti itu. Nah, ini tinggal kita ketik 2 dengan kelas JT-nya rendah. Nah, ini harus dilakukan untuk semua tabel. Nah, jika sudah diisi semua, ini sudah sesuai dengan klasifikasi yang diberikan. Kita klik kanan pada clip JT, kita pencet edit features dan kita stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Nah, jadi dari clip JT-nya ini, dia atribut tabelnya akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan labeling untuk 3 layer lain, yaitu CH, TL, dan Kemleng. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Ini misal tutupan lahan. Kita langsung klik kanan, open attribute table. Untuk tutupan lahan ini, kita menggunakan skor doang ya guys. Dan di sini skor doang. Kita klik kanan, kita add field, score, underscore, tutupan lahan. Kita pilih tipenya yang float. Yang double. Yang double. Kita klik OK. Kita kecilin. Nah, ini lagi-lagi kita harus sesuaikan dengan legendanya masing-masing. Ini dengan misal gini, hutan, lahan kering, primer, bla bla bla. Nah, seperti itu guys. Nah, ini pengisiannya sudah selesai. Ini seperti bisa dilihat ya, semuanya sudah. Lalu kita bisa saja langsung ke editor. Kita pencet yang stop editing. Kita save your edit. Yes. Nah, seperti ini skornya akan otomatis akan muncul semua. Ya. Lalu kita uncheck list TL. Kita ke CH atau curah hujan. Kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini bisa dikecilkan saja. Kita bisa langsung add attribute table, add field, yaitu score, underscore,
CH dengan type-nya yang double. Klik OK. Lalu kita add field lagi. Score, kelas underscore CH dengan type-nya yang text. Kita kecilkan dulu. Kelas CH-nya kita kecilkan. Nah, kembali lagi ke data ini. Curah hujan, ini karena cuma ada 2, cepat jadinya ya. 2.500 sampai 3.000. Ini skornya 2. 2. Kita lupa. Kita klik kanan dulu, kita edit feature, kita start editing dulu ya guys ya. Untuk skor type-nya 2, kelas CH-nya lembab atau sedang. Lalu yang 3.000 sampai 3.500 itu basah atau tinggi dengan skor 3. Skornya 3. 3 ini basah atau tinggi. Nah, jika sudah, bisa saja kita langsung ke editor, terus kita stop editing. Nah, kita pencet save, yes. Kita close, kita lanjutkan ke kemiringan lereng Cilacap. Di kemiringan lereng ini kita bisa klik kanan, kita pencet open attribute table. Nah, di sini kita lihatnya yang bagian grid code ya. Jadi kita tidak perlu add field untuk yang kelas, untuk yang score. Nah, kita di sini grid code-nya biar gampang kita bisa sort ascending. Ini yang tidak berguna ini bisa kita kecil-kecilkan saja. Nah, ini kita bisa langsung add field. Ini langsung kasih kelas underscore KL. Type-nya yang text. Kita pencet OK. Nah, ini bisa kita ganti semuanya. Kita harus ganti semuanya. Oke, sekarang ini kan tabel KL-nya sudah kita isi sesuai dengan kelasnya. Nih, udah semuanya saya isi dengan kelasnya. Bisa saja langsung kita editor, stop editing. Kita close. Nah, ini jadi kalau kita lihat nanti kemiringan lerengnya itu, kalau kita open attribute table, dan yang paling kanan, nah dia sudah ada kelasnya ya guys. Nah, lalu setelah itu kita mengalukan overlay. Kita klik yang Arc Toolbox. Kita tunggu loadingnya. Nah, setelah itu kita pencet dari Arc Toolbox-nya kita pencet yang Analysis Tools, kita pencet yang Overlay, kita pencet yang Intersect. Nah, untuk input feature-nya kita masukin klip CH, kita masukin klip TL, kita masukin klip JT, dan kemiringan lereng Cilacap. Oke, ini langsung saja kita klik OK. Nah, kita biarkan dia loading dulu, biar muncul intersect-nya. Nah, ini sudah jadi guys ya, klip yang intersect-nya. Ini langsung saja kita matikan dulu layer yang ini. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, dari file clip CH intersect ini, kita bisa klik kanan di sini, open attribute table. Nah, ini sudah ada semuanya ya. CH annual dan segala-segalanya. Ini udah lengkap sekali ini. Nah, jika sudah, kita bisa saja langsung add field baru. Namanya itu
bobot underscore JT. Nah, dia ini type-nya double. Oke. Nah, ini bisa langsung saja kita klik bawah gini, kita field kalkulator. Nah, untuk rumusnya itu kita kita cari yang skor JT, skor underscore JT dikali pakai tanda ini 1 dikali 1 ya. Langsung kita klik OK. Nah, biarkan dia calculating dulu. Nah, dia akan nanti muncul seperti ini. Kita lakukan hal yang sama ke tuplah. Kita klik kanan dulu, kita add field. Kita bobot underscore TL. Kita pilih yang double, kita klik OK. Kita klik di sini, kita field kalkulator. Ini kita ganti menjadi skor CH dikali skor CH bukan CH ya guys ya. Skor TL, sorry. Skor TL. Mana? Nah, ini skor TL dikali 2, kita klik OK. Lalu kita add field lagi. Kita pencet ini yang double, kita ganti menjadi skor underscore CH, bobot underscore CH. Kita klik OK. Untuk CH ini langsung kita klik sini, kita field calculator. Yes, kita cari yang skor underscore CH. Ini ya, skor underscore CH. Skor underscore CH. Rumusnya dikali 3. Oke. Dan satu lagi kita tambah skor add field skor KL underscore. Nah, type-nya kita pilih yang double lagi. Oke. Kita klik kanan. Kita pencet yang field calculator. Nah, kita pakainya di sini yang grid code. Grid code underscore 1. Grid code underscore 1 ini dikali 4. Kali 4. Oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nilai dari tiap-tiap petaknya. Lalu kita add field lagi. Kita tulis total. Type-nya double. Kita klik OK. Sini totalnya. Kita klik sini. Kita langsung field calculator. Kita klik yes. Rumusnya itu adalah bobot. Nih, bobot JT ditambah bobot TL ditambah bobot CH ditambah ini salah penamaan guys. Bobot nih guys. Salah guys. Nah, bobot KL ya. Kita field calculator. Yes. Nah, ini bobot-bobotnya ditambah semua ya guys ya. Ini diulang aja deh guys. Yes. Ini bobot KL-nya kita delete dulu. Kita add field baru aja ya. Bobot underscore KL double. Oke.
Kita klik kanan, field calculator. Grid code underscore 1 dikali 4. Langsung klik OK. Nah, setelah itu kita kembali lagi tadi ya. Total, double, OK. Total, kita klik kanan, field calculator, yes. Kita bobot JT ditambah bobot TL ditambah bobot CH ditambah bobot KL. Kita OK. Nah, ini sudah muncul ya guys angka-angkanya. Nah, ini kita bisa langsung saja kita add field lagi. Nah, sekarang kita masukkan yaitu namanya kelas underscore kebencanaan atau KB. Nah, type-nya dia yang text. Oke. Nah, biar lebih gampang dia bisa kita klik kanan, terus kita ganti yang sort ascending. Nah, ini ya guys ya. Ada sebanyak 37.000 data. Sebanyak ini. Ini harus kita edit untuk menyesuaikan dengan. Oke, ini sudah selesai untuk tabel kelas KB-nya, sudah saya klasifikasikan. Itu terdapat dua jenis, yaitu tinggi dan sangat tinggi. Lalu setelah itu kita bisa klik tabel option, kita klik add field lagi. Sorry. Kita stop editing dulu. Yes. Kita save dulu. Klik kanan lagi, kita add field lagi. Kita kasih total underscore D. Luas underscore daerah. Luas underscore D. Dengan tipe double. Oke. Setelah itu, kita pencet yang sini, kita klik kanan, kita pencet yang calculate geometry. Yes. Propertinya yang area. Dan unitnya kita ganti di sini menjadi hectares. Langsung saja kita klik OK. Yes. Nah, ini pada petanya ini sudah jadi, ya kan? Lalu bisa langsung saja kita bisa langsung simbologikan saja. Ini kita save dulu dengan cara di close saja. Lalu kita klik kanan di clip CH intersect ini. Kita langsung yang ke properties, lalu ke simbologi, kita pilih yang kategoris. Nah, untuk value field-nya, kita pilih yang kelas KB. Ya, kita pilih yang kelas KB. Ini kita langsung saja klik yang add all values. Nah, ini cuma ada dua ya. Nah, ini berdasarkan data dari asisten. Itu kalau sangat tinggi itu Mars Red, tinggi itu Electron Gold. Tinggi itu kita ubah di sini menjadi Electron Gold. Oke, terus sangat tinggi ini Mars Red. Kita klik OK. Nah, udah kita klik apply. Nah, seperti ini petanya. Sudah jadi. Lalu yang harus kita lakukan itu kita pencet geoprocessing, terus klik dengan input feature-nya itu batas desa, dan klik feature-nya itu clip CH intersect. Kita save dulu di sini, di clip saja nggak apa. Jangan diklip di acara 4. Ini namanya peta rawan bencana tanah longsor Cilacap. So, kita klik save, kita klik OK.
Oke, jika kita sudah mendapatkan dua layer ini, peta rawan bencana tanah longsor Cilacap, dan tadi yang di intersect, kita bisa klik ke sini, kita fill colornya, kita no color, lalu kita pencet edit simbol. Nah, outline-nya kita pilih yang batas desa, batas kelurahan atau batas desa, kita klik, kita edit simbol lagi. Sini kita uncheck list yang warna kuning, lalu di sini kita ganti width-nya menjadi 1,5. Kita apply, di sini width-nya kita ganti lagi jadi 1,5. Langsung klik OK. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini pembagiannya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jika di zoom. Nah, lalu setelah itu kita mengganti ke symboling ya. Kita mencet properties. Lalu kita klik yang labels. Kita klik label features in this layer. Untuk label field-nya kita ganti jadi desa. Di sini kita tulis namanya, fontnya itu Times New Roman. Size-nya 5. Untuk placement properties-nya kita ganti always horizontal dan remove duplicate labels. Kita klik OK, kita pencet apply, kita klik OK. Nah, dengan ini peta rawan bencananya sudah jadi, sudah selesai. Lalu yang dapat kita lakukan setelah itu adalah nge-save. Nah, untuk nge-save-nya itu kita bisa pencet file, kita pencet print, kita pencet Microsoft Print to PDF. Ini kita gini dulu, zoom to layer. Jadi kayak agak gelap gitu tulisannya ya. Itu udah hitamnya, udah bold. Oke. Nah, setelah itu kita save saja, langsung kita file, kita print, kita pilih yang udah Microsoft Print to PDF, kita langsung klik OK. Kita langsung save saja di folder 4, peta rawan bencana tanah longsor. Oke, langsung saja kita save. Nah, setelah itu kita bisa save filenya juga dengan mencet save as. Kita cari file yang diinginkan. Dokumen kuliah hasil. Nah, ini langsung saya kita save dengan peta rawan bencana tanah longsor. Langsung saja kita save. Nah, dengan itu peta rawan bencananya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat